Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang super keren di tahun 2021, Mortal Kombat. Film ini menceritakan seorang petarung jalanan yang menyelamatkan dunia dari makhluk dimensi lain. Disutradarai oleh Simon McQuoid dan diperankan oleh aktor dari dalam negeri yang sangat membanggakan nama Indonesia dalam dunia perfilman internasional. Kita sama-sama tahu, ialah Joe Taslim, serta aktif mancanegara Jessica McNamee, Lewis Tan, dan nama besar lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Di tengah hutan, tempat tinggal sang pemimpin klan ninja Shirai Ryu, Hanzo Hasashi, melakukan rutinitas paginya mengambil air dengan putra sulungnya, Jubei. Jubei yang merasa lelah memilih untuk tidak melanjutkan mengikuti aktivitas ayahnya. Ia beristirahat sambil menjaga adiknya. Hanzo pun kembali pamit pada istrinya Harumi untuk melanjutkan mengambil air. Harumi yang mendengar tangisan sang bayi, adik Jubei, ia segera masuk ke dalam rumah. Dengan tidak memiliki firasat apa-apa, Harumi merasa suhu di dalam rumah lebih terasa dingin dari biasanya. Lalu, tiba-tiba terdengar ayunan katana dan terlihat bercak darah, serta teriakan anggota klan Shirai Ryu yang terbunuh. Harumi yang mengkhawatirkan sang bayi, segera ia menyembunyikannya ke tempat yang aman. Beberapa waktu kemudian, seorang asasin masuk ke dalam rumah. Ialah Bi-Han yang sedang mencari dan mengincar Hanzo, sang pemimpin klan tersebut. Bi-Han memiliki kekuatan dapat mengeluarkan es dari tubuhnya. Hanzo yang sedang mengambil air mendengar teriakan istrinya dan segera ia berlari pulang untuk melihat keadaan keluarganya. Di depan rumah, ia terperangah melihat semua anggota klan Shirai Ryu yang sedang berjaga dibantai. Lalu ia melanjutkan langkah kakinya dan bersedihlah ia saat melihat jasad istri dan putra sulungnya, Jubei, membeku. Mereka tewas di tangan Bi-Han dalam keadaan yang mengenaskan. Sesaat ketika tersadar dalam keadaan akan diserang, Hanzo bangkit dan dengan sigap melawan para asasin dari klan Lin Kuei dan meratakan mereka. Tidak berhenti di sini, Hanzo mengetahui bahwa ada sang pemimpin klan di balik semua ini. Ia pun berteriak mencari keberadaan sang pemimpin tersebut. Ternyata Bi-Han, sang pemimpin klan Lin Kuei, sedang duduk menantikannya di bawah pohon. Terjadilah perbincangan yang memanas bahwa tujuan Bi-Han datang adalah hendak membantai Hanzo dan klan Shirai Ryu beserta seluruh keturunannya. Mendengar ucapan demikian, Hanzo yang marah langsung menghujamkan kunainya yang ia ikat dengan sebuah tali dan ia gunakan sebagai senjatanya. Dan pertarungan panas pun tidak terhindarkan. Kedua rival ini memiliki kekuatan yang seimbang dan berakhir pada Bi-Han yang berhasil merebut senjata Hanzo dan menancapkannya pada pundak sang empunya senjata. Hanzo dalam keadaan sekarat dan perkataannya yang terakhir adalah bahwa Hanzo menyuruh Bi-Han untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya terjatuh. Menjelang sore hari, ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa-sisa kekuatan tubuhnya, ia mendengar suara tangisan bayi yang adalah anaknya. Hanzo berusaha untuk merangkak dengan sekuat tenaganya untuk melihat sang anak. Namun, dia tidak sanggup lagi dan ia pun tewas. Dari dalam tubuh Hanzo tiba-tiba mengeluarkan api. Api itu menyelimutinya
dan tubuh itu pun hilang. Sesaat kemudian, di tengah hujan lebat, sang dewa petir Raiden datang melihat jasad Hanzo. Ia mengambil kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah. Ia membuka kotak yang di dalamnya bayi Hanzo disembunyikan. Bumi diambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa dari dimensi lain, Outworld, akan menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan bahwa petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen melalui kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Ribuan tahun setelah peristiwa ini, seorang petarung jalanan, Cole yang didukung oleh istri dan putrinya, sedang mempersiapkan diri untuk bertarung. Dengan cara demikian, petarung ini memperoleh nafkah hidup. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Cole dalam keadaan kewalahan menghadapi lawannya. Bertubi-tubi pukulan diterimanya. Cole pun tidak kuasa dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan memberikan tanda menyerah. Sementara itu, kita beralih ke dimensi lain, Outworld. Bi-Han yang sekarang beralih menjadi Sub-Zero menemui sang pemimpin Outworld, Shang Tsung. Shang Tsung sedang resah karena ia takut tentang ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir. Sebab tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Dan Sub-Zero menjelaskan bahwa itu tidaklah mungkin, karena dahulu ia telah membantai semua garis keturunan Hanzo Hasashi. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh semua peserta turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Kembali kepada Cole Yang. Seusai mengakhiri pertarungan, beberapa kali ia melihat penampakan sosok tangan. Saat sedang bersama putrinya, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang telah mengamat-amati pertarungannya tadi. Ialah Jax. Jax melihat ada tanda naga di tubuh Cole. Lalu ia bertanya, dari mana tanda itu didapat? Putri Cole menjawab bahwa tanda naga itu telah ada sejak lahir. Dan kemudian mereka meninggalkan Jax. Cole beserta istri dan putrinya pergi ke sebuah restoran terdekat sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Tiba-tiba, sang istri merasakan hal yang aneh. Ia melihat turunnya salju di saat musim panas. Dan seketika itu juga, meja tempat Putri Cole makan mulai terlihat membeku. Dan dari kejauhan, terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melemparkan hujan es ke arah Cole dan keluarganya. Dan beruntung, Jax tiba-tiba datang, membuka pintu mobil dan menyuruh mereka masuk. Jax membawa mereka menjauh dari Sub-Zero. Di dalam mobil, Jax memperlihatkan bahwa ia juga memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan ia menjelaskan bahwa makhluk tadi sedang mengincar setiap orang yang memiliki tanda naga tersebut. Di tengah jalan, tidak disangka bahwa Sub-Zero telah berada di depan mereka. Jax kemudian menyuruh Cole untuk mengambil alih kemudi dan segera membawa pergi keluarganya. Jax juga memberikan sebuah alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di sana, rasa penasaran Cole akan terjawab. Jax segera mengambil senjata untuk menghadapi makhluk tersebut. Di dalam sebuah gedung, ketika Jax melepaskan tembakan, Sub-Zero memegang senjatanya dan membuatnya beku serta menghancurkan senjata tersebut. Sub-Zero menghajar Jax bertubi-tubi. Berakhir pada ketika Sub-Zero memegang kedua tangan Jax serta membekukannya, dan hancurlah tangan itu. Kembali kepada Cole yang sedang membawa keluarganya pulang ke rumah.
Segera ia melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di dalam dimensi lain, Outworld, seorang petarung perempuan Milena melaporkan kepada sang pemimpin bahwa Sub-Zero berhasil mengeliminasi satu petarung bumi. Sengsang, sang pemimpin memerintahkan Milena untuk mengirim Reptile guna membantu Sub-Zero dalam misinya. Kembali kita ke bumi. Cole berhasil menemukan tempat Sonya Blade. Dengan diam-diam, dia pun menyelinap masuk. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya dari belakang. Beruntung, dengan sigap Cole menghindar dari serangannya, dan segera ia menunjukkan tanda naga itu. Ialah Sonya Blade di hadapan Cole. Sesaat setelah melihat tanda itu, Sonya mengajak Cole masuk ke dalam. Dan dibawalah Cole ke dalam sebuah ruangan rahasia. Sonya menceritakan bahwa 7 tahun silam, ketika Sonya dan Jax menjalankan misi menangkap seorang penjahat, tak disangka bahwa orang tersebut memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Dan orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan pada akhirnya Jax berhasil membunuh orang tersebut. Dan tiba-tiba tanda naga tersebut berpindah ke tubuh Jax. Bertahun-tahun, Sonya mempelajari dan mencari informasi tentang asal-muasal tanda naga itu. Dan ia pun menyimpulkan bahwa tanda naga itu telah ada sejak ribuan tahun silam. Dan tanda itu merujuk pada pertarungan turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda itu adalah simbol orang terpilih untuk mewakili bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Sementara itu, Cole merasa kaget bahwa di dalam rumah itu ternyata ada seorang yang lain. Ialah Kano, seorang pembunuh bayaran. Sonya menahan Kano karena ia menemukannya saat Kano membunuh salah satu petarung terpilih, dan tanda itu berpindah padanya. Sedangkan Sonya sendiri tidak memiliki tanda itu. Tiba-tiba di tengah perbincangan, lampu mendadak padam. Dan sesosok makhluk lain yang tak kasat mata masuk ke dalam rumah itu. Makhluk itu menyerang Cole dan merobek wajah Kano. Dari arah atas, makhluk itu mengeluarkan tetesan lendir asam yang dapat merusak apapun. Dan dari sinilah Kano memanfaatkan hal ini untuk melepaskan diri dari borgolnya. Sesaat setelah lepas dari borgolnya, Kano menancapkan flare di tubuh makhluk itu, sehingga makhluk itu dapat terlihat. Sonya berhasil menusukkan pisau pada makhluk itu, dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Kemudian Sonya memeriksa berkas penting yang rusak akibat ulah makhluk itu. Ialah petunjuk perjalanan menuju Kuil Raiden, di mana tempat ini adalah tempat para petarung berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Kano berceloteh bahwa ia tahu lokasi di mana tempat Kuil Raiden berada. Pagi hari, mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat sewaan. Di tengah padang gurun, mereka melompat satu persatu menuju lokasi. Pada akhirnya, bertemulah mereka dengan sesosok pria yang sempat mengeluarkan bola api karena kelancangan Kano. Pria itu adalah Liu Kang. Ia berkata bahwa ia bukanlah musuh, melainkan salah satu petarung terpilih. Kemudian Liu Kang mengajak mereka bertiga menuju Kuil Raiden. Lalu masuklah mereka ke dalam Temple of Light. Di setiap dinding kuil ini terdapat banyak lukisan sejarah Mortal Kombat. Cole yang melihat salah satu lukisan sama persis seperti penampakan yang selama ini mengganggunya. Mereka melanjutkan langkah kaki untuk menuju bagian yang semakin dalam dari kuil ini. Di setiap langkah perjalanan, Liu Kang menjelaskan bahwa disinilah mereka harus berlatih hingga menemukan kekuatan tersembunyi di balik tanda naga yang mereka miliki. Di dalam sebuah ruangan, Sonya menemukan Jax dalam keadaan tak sadarkan diri.
dengan lengan terputus. Liu Kang lah yang menemukannya, dan beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Kemudian Liu Kang menuntun mereka bertiga masuk dalam ruangan Dewa Raiden. Raiden mengatakan bahwa ia kecewa terhadap setiap petarung yang tidak dalam kondisi siap untuk bertarung. Dan ia menambahkan bahwa jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi untuk selama-lamanya. Sore hari ketika Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil masuk dengan menjebol pintu kuil. Ia langsung menghajar Liu Kang dan tiba-tiba ada topi besi terbang yang membantunya. Ialah Kung Lao. Dan di belakang Sub-Zero muncullah Shang Tsung bersama Mileena. Shang Tsung memerintahkan anak buahnya saat itu juga untuk membantai para petarung bumi dan akan mengklaim bahwa Outworld lah yang memenangkan turnamen itu. Tiba-tiba, sang Dewa Raiden muncul di tengah-tengah mereka. Ia menghentikan aksi Shang Tsung dengan membuat perisai petir agar Shang Tsung tidak bisa mengganggunya lagi. Sadar tidak bisa menembus perisai itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun berlalu pergi. Liu Kang mengatakan bahwa kekuatan super terbentuk dari arkana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Ia dan sepupunya Kung Lao akan melatih mereka agar mereka bisa menemukan arkana mereka masing-masing. Mereka pun berlatih, terkecuali Sonya yang tanpa tanda naga. Ia memilih menemani Jax dan duduk di sampingnya. Tiba-tiba Jax terbangun dan menyadari bahwa kini tangannya telah berganti menjadi robot. Sonya pun memberikan semangat pada Jax untuk terus berlatih menggunakan tangan barunya. Malam hari saat sedang makan bersama, Kung Lao mengejek Kano, mengata-ngatai bahwa ia adalah petarung yang bodoh. Kano yang jengkel mengajak Kung Lao untuk bertarung, dan karena terus-menerus diejek, Kano yang amarahnya meledak-ledak tiba-tiba dapat mengeluarkan sinar laser dari mata kanannya. Akhirnya Kano berhasil mengeluarkan arkana miliknya. Di satu kesempatan, Raiden menemukan Cole dan mengatakan bahwa jika Cole tidak dapat mengeluarkan arkana miliknya, maka ia akan menjadi beban yang lain. Cole bertanya tentang tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Raiden menjelaskan bahwa tanda naga itu adalah dari leluhur Cole, yaitu ninja terkuat Hanzo Hazashi. Bahwa dulu setelah Hanzo dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Nether Realm dan berambisi untuk membalas dendam tiada henti. Beruntung, Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo, dan selama berabad-abad tanda itu diturunkan dari leluhur-leluhur Cole. Namun ketika melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja, karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa arkana. Cole pun dipulangkan dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Di alam Outworld, Shang Tsung tak sabar ingin segera menguasai bumi. Ia mengumpulkan semua anak buahnya, namun perisai Raiden belum dapat ditembus untuk saat ini. Kabal, salah satu anak buah Shang Tsung, memiliki ide, karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Dan beberapa saat kemudian muncul monster berlengan 4. Di dalam Temple of Light, Kabal menemui Kano. Kabal mengejek Kano bahwa orang yang dahulu ditakuti kini malah bertarung untuk kaum yang lemah. Dan Kabal membujuk Kano untuk bertarung di pihaknya. Ia mengiming-imingi jika nanti bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapat bagian yang sangat besar. Kano pun setuju, dan ia mau diperalat untuk merusak patung naga yang adalah sumber kekuatan perisai Temple of Light.
Pada akhirnya, terbukalah perisai Temple of Light, dan tiba-tiba Shang Tsung dan seluruh anak buahnya muncul di arena latihan. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Sedangkan di bumi, Cole diserang oleh anak buah Shang Tsung yang lain, Prince Goro. Sementara itu di dalam Temple of Light, anak buah Shang Tsung menghajar para petarung bumi. Liu Kang berhadapan dengan Kabal, Jax berhadapan dengan Reiko, Kung Lao berhadapan dengan Kitara, dan Kung Lao berhasil membunuh Kitara dengan membelahnya menggunakan topi besinya. Sonya berhadapan dengan Mileena, dan Mileena yang menyadari bahwa Sonya tak memiliki tanda naga, ia pun meninggalkannya. Kano datang melemparkan Sonya dan menjatuhkan tangan sebuah patung tepat di atasnya. Kembali ke pertarungan Cole dengan Prince Goro. Cole tak berdaya melawan Goro, dan sang istri pun berusaha menyelamatkan suaminya dari tangan Goro. Namun hal itu membuat dirinya dan putrinya diincar oleh Goro. Melihat nyawa keluarganya terancam, tidak disangka bahwa arkana dalam diri Cole keluar, membentuk sebuah armor emas di tubuhnya. Cole segera bangkit dan menyerang Goro. Kembali Cole mendapat pukulan bertubi-tubi dan terlemparlah ia ke tanah. Mendapat serangan ini, armor Cole tiba-tiba mengeluarkan senjata, dan kembali Cole menyerang Goro dengan senjata barunya. Berakhir pada Cole yang berhasil memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Tersungkurlah Goro di depan Cole. Kembali di dalam Temple of Light, Jax berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka, aksi ini membuat tubuh Jax mengeluarkan arkananya. Arkana itu membentuk lengan robot berkekuatan super yang dapat mengangkat batu besar itu dengan mudah. Raiden tiba-tiba hadir di dalam arena dan memanggil Cole kembali. Raiden berniat membawa seluruh petarung bumi untuk pergi. Namun Sub-Zero mencoba mencegahnya dengan menyerang Cole. Kung Lao datang mencoba menolong Cole, tetapi tiba-tiba tak disangka Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menghisap jiwanya. Raiden membawa para petarung bumi ke dalam The Void, di mana anak buah Shang Tsung tidak dapat menemukan mereka. Liu Kang sangat terpukul oleh kematian sepupunya Kung Lao, dan Jax mempertanyakan kenapa Raiden tidak menolongnya. Raiden menjelaskan bahwa semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Memang ia bertugas melindungi bumi, tetapi ia tidak dapat menjaga setiap nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden kemudian memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi pada Cole. Dan Cole memiliki ide. Ia meminta bantuan Raiden untuk memisahkan musuh dengan portal petir miliknya. Dan mereka akan fight satu persatu lawannya. Jax akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan Kabal. Dan mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero yang terkuat di antara lainnya. Pertarungan menegangkan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Jax berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajarnya bertubi-tubi. Dan Reiko berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Di dalam gelap, ia menghajar Kano bertubi-tubi. Ia melempar sesuatu pada mata Kano, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan laser. Dan pada akhirnya Kano pun tumbang di tangan Sonya. Alhasil, tanda naga berpindah pada tubuhnya. Di tempat lain, Liu Kang menghajar Kabal dengan tendangan 1000 bayangan. Dan ia mengeluarkan tenaga api dari tangannya dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung dengan Mileena.
Sonya yang telah memiliki tanda naga berhasil mengeluarkan arkananya dengan mengeluarkan tinju laser untuk membantu Cole. Dan seketika, tinju laser itu pun mengenai perut Milena dan melubanginya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Sub-Zero menunjukkan gelang milik putri Cole. Dan Cole pun mengejar Sub-Zero dan masuklah ia ke dalam arena yang penuh dengan es. Di dalamnya, Cole melihat istri dan putrinya telah membeku. Cole yang penuh dengan kemarahan lalu menghajar Sub-Zero. Namun, Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai peninggalan Hanzo. Namun Sub-Zero berhasil membalikkan kunai itu untuk menyerang Cole. Cole menahan kunainya sendiri dengan tangannya hingga berdarah. Tidak disangka, kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak. Get over here! Dan sosok itu adalah Hanzo Hasashi yang saat ini berwujud Scorpion. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Cole membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero. Dan Sub-Zero yang kewalahan, ia pun membekukan Scorpion. Cole bertarung 1 lawan 1 dan ia berhasil menusukkan senjatanya ke dada Sub-Zero. Sementara itu, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepas topengnya dan kunai Scorpion berhasil menembus dada Sub-Zero saat Cole melemparnya. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Kemudian Scorpion kembali membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya, membakar Sub-Zero hingga hangus. Scorpion lalu berpesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirai Ryu. Lalu ia pun menghilang di tengah-tengah api. Raiden datang dan terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Shang Tsung pun datang dan ia berkata kalau ia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Kemudian dengan kekuatan petirnya, Raiden memulangkan Shang Tsung ke dunia Outworld. Raiden menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir dan ia memberikan misi untuk melacak petarung-petarung lain yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Demikian sahabat Story Movie, sampailah kita di penghujung akhir film Mortal Kombat 2021. Jangan lupa like, subscribe agar kita tidak ketinggalan petualangan di film-film selanjutnya. Get over here!